Arab Saudi ini membuat katakanlah peringkat Qatar ketika itu turun drastis. Nah, dari katakanlah skor 8 menjadi katakanlah skornya turun ke bawah. Ada yang juga menarik di sini ada Malaysia. Malaysia ini posisinya sebagai negara yang paling damai di dunia Islam. Kita bisa lihat posisi Malaysia ada di posisi katakanlah ke-20. Nah, meskipun kalau nanti kita bandingkan dengan Singapura, kita temukan Singapura dulu di posisi ke-7 ini didiami sama Qatar, Qatar kemudian turun menjadi ke-27. Malaysia di tahun 2016 masih di angka 20-an ke atas, ini kemudian Malaysia sudah bisa nangkring di angka ke-20. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dulu di tahun 2016 ini masih di angka nomor 56 dulu 2016. Di 2019 kemarin Indonesia sempat angka peace index-nya membaik. Dulu di tahun 2019 Indonesia itu berada di peringkat ke-42. Ini turun lagi Indonesia. Nah, jadi kalau seumpama kita hitung katakanlah negara berbasis Muslim dalam konteks 50 besar negara yang paling damai katakanlah, dunia Islam itu hanya disumbangkan oleh kurang lebih katakanlah 5 negara saja. Nah, seumpama kita ambil di sini, kita ambil Malaysia, kita ambil ini Qatar, kita kemudian bisa ambil yang namanya Kuwait, kita ambil yang nama United Arab Emirates, sama kemudian nanti kita bicara Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Islam itu mengalami problem yang cukup serius terkait dengan gagasan perdamaian. Nah, inilah yang nanti akan coba kita kaji bersama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum ya. ada, Pak. Baik. Bagaimana kemudian cara dari Global Peace Index ini katakanlah mengelola data-data konflik ini? Nah, jadi Global Peace Index ini melakukan survei secara annual per tahun. Lembaga ini merilis berita, membuat sebuah report secara reguler, yang kemudian indeks ini adalah sebuah akumulasi dari beberapa indikator besar. Jadi kalau kita berbincang tentang konflik, kita bisa buat klasifikasi konflik itu ke dalam 2 kategori besar seumpama. Kalau Durkheim itu membagi yang namanya konflik laten sama konflik manifest. Itu yang paling dasar. Nah, jadi kalau manifest konflik itu konfliknya tidak tampak itu. Konfliknya sangat tampak kalau manifest. Tapi kalau laten konflik itu konfliknya tidak tampak. Sehingga kalau kita anggap sebagai posisinya sebagai laten konflik, ini levelnya orang menganggap sebagai negara yang relatif damai. Tapi kalau manifest konflik, ini levelnya dianggap sebagai konflik yang sudah terbuka. Maka biasanya angkanya meningkat. Klasifikasi kedua, ketika kita berbincang tentang konflik, kita bisa ambil dari gagasannya Pak Graham T. Ellison. Pak Ellison ini mencoba mengklasifikasi konflik ke dalam 3 kategori besar. Nah, dulu sudah sempat kita bahas di awal, terkait juga dengan klasifikasi Al-Quran ketika memandang konflik. Nah, yang pertama yang disebut sebagai level debate. Jadi konflik dalam level perdebatan, dalam level diskurs, dalam level wacana. Nah, demokrasi itu dianggap sebagai katakanlah proses kontestasi gagasan. Nah, jadi kalau kemudian
konfliknya itu dalam bentuk democratic means gitu katakanlah, dalam konteks artikulasi gagasan demokrasi, maka konflik ini dianggap masih sebagai katakanlah normal konflik gitu. Konflik yang wajar, konflik yang masih produktif konflik gitu. Nah, level yang kedua yang dikenal dengan istilah yang namanya games. Jadi kalau kita bicara debate itu kita berbincang tentang konflik untuk memenangkan konflik itu dengan memobilisasi argumen-argumen yang logis, argumen-argumen yang inovatif, argumen-argumen yang katakanlah argumentatif. Nah, kalau kita bicara di level kedua yang namanya Kim, maka yang dimobilisasi itu adalah sumber daya yang sifatnya non kekerasan. Jadi konflik dalam konteks game, dalam konteks permainan, dalam konteks kompetisi itu diasumsikan sebagai sebuah konflik yang juga masih normal konflik. Karena konfliknya ini uh, lebih bertutur tentang mobilisasi sumber daya, apakah sumber daya ekonomi, sumber daya kebudayaan, sumber daya pendidikan, sumber daya politik, tapi tidak menggunakan katakanlah violent action gitu. Tidak menggunakan instrumen-instrumen kekerasan. Orang juga bisa memahami katakanlah demokrasi dalam level sebagai katakanlah konflik dalam dimensi game, dalam dimensi kompetisi. Nah, ini juga diasumsikan sebagai situasi yang masih normal konflik. Negara yang mempraktikkan demokrasi, tapi demokrasi itu tidak melahirkan chaos, tidak melahirkan sebuah aktivitas-aktivitas violent, aktivitas-aktivitas katakanlah kekerasan, maka menurut Graham T. Edison ini masih dianggap normal konflik gitu. Nah, level yang ketiga, kalau Graham T. Edison itu bertutur tentang katakanlah yang disebut dengan war. Nah, kalau yang namanya game itu memobilisasi sumber daya tanpa menggunakan instrumen kekerasan atau meminimalisir kekerasan. Tapi yang namanya war itu proses berkonflik justru dengan menggunakan instrumen utama berupa kekerasan. Siapa saja yang memiliki alat kekerasan yang paling sistematis, paling represif, paling membunuh, maka katakanlah kelompok ini yang akan memenangkan konflik. Nah, kita tidak bisa pungkiri justru dalam display di data dari Global Peace Index ini kita nggak bisa pungkiri Iceland itu sebagai negara yang sangat katakanlah sangat damai. Kenapa damai? Nanti argumennya bisa banyak gitu. Iceland itu sebagai sebuah negara yang tingkat kemakmurannya sangat tinggi gitu. Negara ini juga karena namanya aja negara es gitu katakanlah Islandia ini situasinya di sana adalah sangat dingin gitu katakanlah. Maka dalam pandangan nanti kalau kita belajar sosiologi politik dari gagasannya Montesquieu, bahwasanya ada hubungan antara lokalitas geografi dengan katakanlah temperamen politik. Ada hubungan lokalitas atau iklim atau climate suatu daerah dengan temperamen politik gitu. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah katakanlah salju, di daerah mohon maaf yang sangat dingin itu potensi terjadi konflik itu rendah gitu katakan. Nah, tapi ketika kita lihat di sini kita nggak bisa pungkiri negara-negara yang berada di daerah ekuator di sini, ini di daerah katakanlah ekuator, daerah-daerah yang panas, maka kecenderungan konfliknya itu tinggi. Nah, maka nanti kita akan coba mengelola bagaimana Islam punya gagasan agar dunia Islam itu menjadi dunia yang lebih damai. Karena sesungguhnya Islam kan
memiliki makna paling dasar sebagai agama yang menyerukan perdamaian. Islam itu maknanya adalah perdamaian. Nah, itu klaster yang kedua yang dibuat oleh Pak Graham T. Edison. Ada klaster yang namanya debate, ada klaster yang namanya game, dan ada klaster yang namanya war. Nah, semakin daerah, semakin wilayah itu banyak terjadi konflik dengan nuansa kekerasan, maka nanti indeks perdamaiannya juga akan rendah sekali. Oke, itu gambaran yang kedua. Mungkin ada pertanyaan. Monggo, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Baik, kita masuk ke klasifikasi yang ketiga. Pertama tadi kita belajar dari klasifikasinya Emile Durkheim. Kedua kita belajar dari klasifikasinya Pak Graham Edison. Yang ketiga kita akan belajar klasifikasinya dari Johann Galtung. Pak Johann Galtung lebih melihat yang namanya konflik itu dalam konteks aktor. Jadi nanti ada yang disebut sebagai mini konflik, kemudian meso konflik, sampai dengan makro konflik. Kalau Pak Johann Galtung juga membuat sebuah permisalan, konflik itu laksana hari. Jadi hari dalam satu minggu itu ada sekitar 7 hari katakanlah. Senin diasumsikan sebagai konflik yang sifatnya sangat mikro konflik. Jadi konflik yang sifatnya sangat private, konflik yang sifatnya sangat pribadi, konflik yang sifatnya basisnya sangat terbatas itu. Jadi konflik-konflik di hari Senin itu dianggap masih sebagai konflik-konflik yang sifatnya awal. Orang kalau kita belajar tentang profiling konflik ini kita sebut sebagai konflik mulai muncul. Nah, kalau tadi kita bicara Graham T. Edison, ini mulai muncul sebuah friksi, sebuah perbedaan pandangan, sebuah perbedaan pendapat, sehingga kemudian dalam bahasa Pak Galtung nanti mulai muncul yang namanya kontradiksi. Jadi kalau kita belajar Johann Galtung, Pak Galtung itu mengintroduce sebuah teori yang dikenal dengan ABC teori. A itu represent about the attitude, B represent behavior, kemudian yang namanya C ini adalah contradiction. Nah, jadi ketika katakanlah konflik sifatnya masih bercerita tentang attitude, sifat, kecenderungan, nah itu dianggap level konfliknya masih sangat elementer, masih sangat awal. Nah, tapi kalau nanti konflik itu mulai berubah ke dalam perilaku tindakan, mulai ada tindakan, mulai ada aksi reaksi, mulai memobilisasi orang lain, mulai mengajak, itu kita kenal dengan istilah yang namanya mulai ada proses eskalasi. Konflik itu meningkat. Nah, jadi behavior itu sudah menunjukkan tentang fenomena eskalasi konflik. Kalau kemudian nanti sampai menimbulkan contradiction, kontroversi, gitu nanti ini konflik itu akan semakin meningkat sampai posisinya istilah Johann Galtung nanti akan muncul sampai posisi stalemate. Stalemate itu dalam bahasanya Graham T. Edison ya tercipta sebuah konfrontasi. Nah, tapi Pak Galtung berasumsi situasi konflik nanti setelah pasca mengalami kulminasi konflik itu sampai puncaknya, maka biasanya akan terjadi deeskalasi. Konflik itu akan menurun. Nah, maka nanti Pak Johann Galtung nanti menjelaskan dengan menggunakan sebuah konsep gagasan yang dikenal dengan Transcan model. Model Transcan menjelaskan fenomena konflik menurut Pak Johann Galtung itu bisa dengan melihat perilaku konflik itu sendiri.
dengan menggunakan cara pandang Transgen ini mengadopsi gagasan-gagasan dari teman-teman dari dunia medis. Konflik itu diasumsikan sebagai sesuatu yang mirip dengan yang namanya sakit. Jadi kalau kita bicara masyarakat yang damai dalam bahasa Pak Galtung itu sebagai masyarakat yang sehat. Nah, bagaimana cara mengetahui masyarakat itu seseorang itu sakit? Indikator utama orang sakit itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu? Timbul gejala, Pak. Monggo Mbak, Mas. Timbul berbagai gejala. Bisa lebih keras, agak terlampau soft? Ada gejala-gejalanya, Pak. Oke, gejala umumnya apa kira-kira? Lemas, pusing. Kalau kita sakit, gejala umumnya apa? Demam. Demam. Panas, Pak. Oke, terima kasih Mas, Mbak. Ya, demam, betul. Jadi Pak Galtung itu bicara seperti itu. Jadi ketika kita bicara adanya konflik, itu masyarakat mulai tidak sehat, itu kalau masyarakat itu mengalami demam. Yang demam ini nanti kemudian kita bisa klasifikasi secara lebih khusus, unik nanti. Nah, kalau dalam pembahasan saya ada namanya yang disebut sebagai demam yang sifatnya ya demam fever, katakanlah fever dalam konteks normal fever. Orang itu demam karena reaksi tubuh karena kecapean. Jadi ketika kita melakukan workout, kita melakukan kerja keras itu katakanlah kita bisa demam, tapi demam itu akan sembuh tatkala kita melakukan relaksasi, tatkala kita melakukan refreshing, tatkala kita melakukan istirahat. Maka metabolisme tubuh itu kemudian akan kembali lancar. Jadi ada yang mengatakan konflik itu sesungguhnya akan bisa selesai dengan sendirinya sepanjang katakanlah masyarakat ini memiliki sebuah conflict awareness. Ada kesadaran berkonflik. Oh, bahwasanya konflik berlebihan itu tidak bagus loh, tidak produktif loh. Konflik dan kekerasan itu tidak bagus loh. Kalau gagasan Islam kan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ada sebuah alert, ada sebuah sinyal gitu. Hati-hati loh, konflik itu kita itu sesungguhnya saudara loh. Tidak selayaknya saudara itu saling memaki, tidak selayaknya saudara itu saling membenci, tidak selayaknya melukai hati orang lain itu. Itu sebuah alert. Itu sebuah simptom. Ini yang kita sebut sebagai conflict awareness. Tetapi ada juga katakanlah demam itu tidak sembuh dengan kita melakukan relaksasi. Hari ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID. Ini lebih karena perkara virus. Virus ini mohon maaf memerlukan sebuah treatment yang berbeda. Nggak cukup dengan istirahat sembuh gitu. Kita harus banyak minum yang namanya suplemen. Kita harus banyak membangun antibodi. Kita harus membuat imunitas yang tinggi, ibaratnya gitu. Ini namanya virus. Virus itu polanya tidak tentu gitu. Demam versi virus itu sangat tidak menentu gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengelola terhadap konflik yang karena virus? Hari ini kita bercerita tentang proxy war. Proxy war itu sebagai sebuah model yang kita sebut sebagai unspecific fever. Ini seperti virus ini. Nah, nanti kita nggak bisa pungkiri kenapa ya Pak, dunia Islam kok sebagai negara yang paling rentan terjadi konflik Pak. Ya karena dunia Islam itu posisinya tadi yang pertama tadi tidak memiliki conflict awareness.
Sehingga kemudian konflik terus ada. Dunia Islam juga tidak memiliki alerts, tidak memiliki sebuah ya sirine, sebuah early warning system, sebuah mekanisme deteksi dini agar konflik itu tidak meningkat, tidak bereskalasi. Nah, ini yang nanti kita bisa berbincang tentang gagasan tentang deteksi dini konflik. Dunia Islam masih punya problem cukup serius. Karena dunia Islam belum mengelola data-data konflik itu dalam bentuk big data. Saya pernah mengalami sendiri bagaimana saya hendak membantu pemerintah untuk mempropos gagasan tentang big data on managing konflik gitu katakanlah. Tapi banyak orang memang belum aware, jadi masih belum aware, belum sadar bahwa data konflik itu sangat penting agar konflik itu bisa dikelola. Virus seperti virus COVID-19 ini, karena ini unspecified virus gitu katakanlah, maka kemudian yang paling bagus hari ini kita harus mencatat terus menerus gitu sampai kemudian kita menemukan pola yang baku. Nah ini dunia Islam masih punya problem cukup serius. Mencatat saja nggak mau nih. Jadi kalau kita lacak di sejumlah negara-negara di dunia Islam, ya mohon maaf kalau kita cerita tentang lembaga survei politik, di Indonesia marah gitu. Tapi mohon maaf di Indonesia tidak ada satupun lembaga yang khusus bicara tentang survei konflik, tidak ada satupun. Nah ini problem cukup serius. Nah, big datanya tidak tersedia dengan bagus. Itu yang kedua. Jadi kata Pak John Galtung, ada virus yang disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak spesifik. Yang kita kenal dalam bahasa hari ini demam itu terjadi karena virus. Nah, demam karena virus ini memang nanti bisa mematikan seperti halnya kadang-kala kita bicara virus COVID-19 ini, juga virus yang namanya mohon maaf virus demam berdarah itu sangat mematikan. Yang ketiga, ini kita kenal sebagai model yang kita sebut sebagai demamnya kayak model demam tipoid. Jadi kalau tipoid itu bentuknya adalah siklis. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau katakanlah demam virus itu trennya naik gitu. Kemudian turun, naik lagi kayak orang demam berdarah, ada namanya panas dalam konteks pelana kuda. Saya pernah mengalami setahun yang lalu, anak saya tiga-tiganya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Pada waktu ya malam takbiran, anak saya yang nomor 3 masuk rumah sakit. Kemudian hari raya katakanlah kedua, anak saya nomor 2 masuk rumah sakit juga karena TB. Kemudian hari raya yang ke-7, anak saya yang sulung itu juga gantian mengalami demam berdarah. Yang anak yang terakhir masuk rumah sakit itu level demam berdarahnya sudah agak tinggi sehingga kita sudah sangat kritis karena trombositnya sudah turun. Jadi sudah di angka 7.000 ketika itu, normalnya trombosit itu adalah di angka 100.000 itu sudah turun, sehingga sempat sudah pasrah. Nah, itu cerita tentang katakanlah demam karena virus. Katakanlah naik, turun, begitu naik lagi itu berbahaya. Ada yang namanya demam tifoid. Nah, ini model demam tifoid ini adalah demamnya adalah siklis, naik turun. Kayak orang sakit tipes itu demamnya kalau malam itu dingin, kalau siang panas.
Terus seperti itu. Nah, treatment-nya nanti jadi berbeda kalau dalam bahasa saya. Kalau virus tadi kita lebih bercerita tentang pemberian vaksin, pemberian katakanlah imunitas, peningkatan antibodi. Kalau yang namanya tipoid itu obatnya unik. Obatnya harus dengan menggunakan antibiotik karena bakteri gitu. Jadi yang namanya konflik itu bisa jadi karena bakteri gitu. Maka intervensinya berbeda katakanlah. Kalau katakanlah dalam konteks bakteri, kita perlu kasih antibiotik. Dalam konteks konflik sosial, bagaimana? Ya, ini harus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan. Bahasa kita bisa belajar tentang military intervention. Hari ini kita bisa belajar tentang gagasan R2P, responsibility to protect. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan perdamaian itu seakan-akan diizinkan. Seakan-akan kemudian tolerable. Islam juga punya gagasan yang unik. Perang itu memang diizinkan, tapi perang-perang yang terukur. Yang dalam bahasa teori kita mengenal tentang gagasan just war theory, tentang perang adil. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika melakukan perang itu dengan konsep just war theory. Perang digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Perang bukan dipergunakan untuk katakanlah memperluas kekuasaan, untuk mendapatkan akses ekonomi, akses politik, akses kultural, sehingga menjadi hegemon. Nah, itu clustering dari Pak Johan Galtung. Monggo, kita sudah berjalan sekitar 40 menit. Mungkin ada pertanyaan maupun mungkin saran, masukan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tentang presentasi, Pak. Oke, monggo. Itu berarti hari Sabtu ya, Pak? Betul. Jadi hari Sabtu kan berempat, sehingga nanti satu mahasiswa akan presentasi dengan menggunakan PowerPoint sebanyak 5 sampai 6 slide ya. Nanti teman-teman bisa memilih tema konfliknya apa. Besok pagi kita akan membahas tentang jenis-jenis pembagian konflik yang nanti bisa teman-teman pilih sebagai basis diskusinya. Nah, kalau hari ini kan kita membuat profiling konflik. Nah, kalau besok kita akan bicara tentang macam-macam konflik internasional. Nah, besok kita akan membahas seumpama tentang vertikal konflik. Ada loh vertikal konflik yang berdimensi internasional karena kemudian konflik ini diinternasionalisasi. Vertikal konflik itu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kemudian biasanya masyarakat itu untuk mendapatkan dukungan ketika berkonflik dengan pemerintah itu melakukan internasionalisasi. Konflik ini kemudian disondingkan menjadi konflik internasional. Yang kedua, besok kita akan berbincang yang kita sebut sebagai horizontal konflik. Horizontal konflik itulah konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Sebenarnya ini levelnya sering disebut sebagai domestic conflict. Tapi tidak bisa kita pungkiri yang namanya horizontal konflik itu bisa mengalami internasionalisasi konflik. Contoh kita tidak bisa pungkiri ketika kita lihat di Myanmar. Ini fenomena horizontal konflik. Tapi kemudian akibat dari horizontal ini melahirkan yang namanya international refugee. Banyak orang kemudian orang-orang Muslim dari Rakhine kemarin di tahun 2016
itu kemudian terusir sampai kemudian mereka ya harus menjadi stateless people gitu, menjadi IDPs katakanlah people gitu, jadi undisplacement people gitu, jadi masyarakat yang ya jadi masyarakat pengungsi itu. Ini sebagai konflik internasional. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai interstate konflik antar negara. Jadi teman-teman besok bisa memilih, Pak, saya akan membahas tentang konflik ini, Pak. Silakan besok kita kaji. Demikian penjelasannya untuk diskusi hari Sabtu. Monggo kalau ada. Pak, saya mau nanya Ya, monggo, Mbak. mengenai final exam. Bapak pernah bilang di kelas sebelumnya kalau final exam-nya kita itu pilih antara ujian sama bikin video kan. Oke. Terus ini saya dibikin jurnal ya, Pak? Iya, monggo. Ini posisinya jurnal itu kan bisa dipilih. Mau membuat jurnal atau membuat video. Boleh. Itu sama statusnya. Sehingga yang saya sebut sebagai membuat jurnal itu setara dengan membuat video. Tapi kalau memang, Pak, saya kepingin ujian langsung. Kalau ujian langsung, kayaknya saya tidak begitu recommended karena ini posisinya akan lebih produktif karena teman-teman di semester ke-6 ya ini ya. Ada semester 7 ini, Mas, Mbak? Udah masuk ke 8. Ke-8, oke. Langsung buat produk aja ya. Yang mau buat video boleh, yang mau buat artikel jurnal juga boleh. Oh, yang ini Pak yang viewersnya 500 itu ya Pak? Ya, yang kalau kita membuat video, nanti ada namanya jumlah viewer minimalnya, itu sebesar 500 kalau teman-teman nanti akan mendapatkan skor sebesar katakanlah 80. Kalau Pak, saya mendapatkan viewer sebanyak katakanlah 500, maka nanti UAS itu teman-teman mendapatkan skor 80. Kalau teman-teman membuat artikel jurnal, nanti posisinya karena waktunya kan sangat terbatas, maka nanti saya akan mereview. Kalau artikelnya bagus, juga sangat mungkin mendapatkan skor 80, sangat mungkin. Pak, tapi sistem penilaian kalau jurnal gimana ya Pak? Bapak nilainya pas udah dipublish atau gimana? Ya kalau publish nanti kasihan teman-teman nilai nggak jadi keluarkan, ini kan bulan ini harus keluar nilainya. Maka posisinya kalau nulis jurnal nanti sesungguhnya karena waktunya kan tinggal 1 minggu, 2 minggu lah katakanlah. Maka kan impossible jurnal itu publish. Beda kalau sudah di submit sebelumnya, maka kita masih punya harapan penilaian itu dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, tapi kalau nilainya harus keluar dalam katakanlah 2 minggu ke depan, maka penilaiannya itu sangat ditentukan oleh penilaian objektif dari saya. Begitu, nanti seumpama katakanlah saya akan membuat penilaian objektif, kalau seumpama saya memberikan sounding, oke, dari 4 artikel ini semuanya layak saya kirim ke jurnal. Nah, maka ketika saya mengatakan ini layak, itu mendapatkan skor 80. Kalau kemudian ini layak dan tanpa revisi gitu katakanlah. Layak tanpa revisi, langsung saya kirim gitu katakanlah. Nanti yang mengirimkan saya sebagai co-autornya kayak ibaratnya. Kalau ini kemudian saya anggap udah artikel ini tidak perlu saya revisi, langsung saya kirim. Nah, itu bisa mendapatkan sampai skor 100. Mbak, ini ternyata ini bisa kita kirim tapi revisinya mayor gitu. Revisinya mayor, maka kemudian saya nanti akan memberikan komentar ini revisinya mayor. Maka teman-teman akan mendapatkan skor sekitar 70.
Mbak. Berarti topik jurnalnya dari Bapak ya? Enggak, dari teman-teman aja. Yang relate sama resolusi konflik Iya, dunia betul, Islam ya Pak? betul. Jadi kalau nanti saya ngasih komentar ini tidak layak, itu skornya 60. Tapi kalau layak revisi mayor 70. Layak tanpa revisi, tadi katakanlah 100. Begitu? Ya, Untuk baik Pak, minimum- terima kasih Pak. Kalau yang mau video tadi untuk bisa mendapatkan 80 itu sekurang-kurangnya mendapatkan viewer sebanyak katakanlah 500. Nah, nanti akan diupload di akun YouTube saya. Nanti teman-teman mengirimkan via Google Form. Karena untuk mendapatkan viewer itu perlu waktu. Jadi maksud saya, kalau memang mau membuat video, karena proses penilaian itu akan kita laksanakan pada tanggal 13 Februari, maka saya sangat menyarankan kalau teman-teman memilih video, maka teman-teman sudah harus selesai membuat video pada tanggal 7 Februari. Kirimkan via Google Drive ke saya dan kemudian saya uploadkan, sertakan kata-kata thumbnail yang menarik. Nah, nanti kemudian teman-teman mempromosikan video ini. Pengalaman di kelas reguler di semester ini, banyak teman-teman itu sampai bisa mendapatkan viewer sampai bilangan 2.000, 3.000. Karena teman-teman milenial itu kan biasanya lebih punya kemampuan berkomunikasi, promosi yang lebih bagus ketimbang kami-kami yang generasi tua ini. Monggo nanti bisa memilih. Kalau yang jurnal Pak untuk minimum page atau word-nya berapa ya Pak? Oke, kalau minimum page itu rata-rata antara 12 sampai katakanlah 15. Kalau dalam banyak words-nya itu sekitar ya plus minus antara 5.000 sampai 6.000 kata. Baik Pak. Untuk ini ya Pak, untuk formatnya untuk Times New Roman seperti itu Pak. Oke, secara umum nanti kita menggunakan format dasar aja katakanlah. Yang penting, yang paling memudahkan, karena nanti kan ketika kita mau kirim ke jurnal, kan harus sesuaikan dengan template di jurnal. Nah, biar nanti teman-teman tidak khawatir, tapi kalau dari awal, Pak, saya mau mengirim ke jurnal A, Pak. Template-nya sudah saya buat, Pak. Nah, ini yang saya sebut, kalau teman-teman sudah memiliki katakanlah sasaran yang mau dikirim artikel ini bisa jadi teman-teman levelnya bisa jadi layak tanpa revisi. Sehingga saya tidak perlu menyesuaikan dengan template dari jurnal. Karena ini sudah customized. Pak, ini mau saya kirim ke JHI, Pak. Template-nya sudah saya buat persis seperti template-nya JHI. Ini mau saya kirim ke Global Strategis di UNER, Pak. Mau saya kirim ke Jurnal Politik Global di UI, Pak. Di jurnal katakanlah Ilmu Hubungan Internasional di UNPAR, Pak. Di jurnal katakanlah ASEAN Studies di BINUS, Pak. Seumur, enggak apa-apa. Ini kalau teman-teman nanti menulis sudah dengan format template jurnal yang dituju, nah ini kalau kemudian saya baca, oh ini bagus ini. Saya tinggal nempelkan nama saya kirim ke jurnal itu ibaratnya ini bisa dapat skor 100. Tapi kalau kemudian, Pak, saya belum berpengalaman untuk menulis ke jurnal, saya membuat general template saja, Pak. Nah, ini skor maksimalnya bisa mendapatkan 80. Saya kan tinggal mengemas ulang tentang template-nya. Jadi biasanya kita basisnya ke jumlah kata saja, sebanyak katakanlah 5.000 sampai 6.000 kata, atau kalau menggunakan katakanlah kertas kuarto dengan spasi 1,5 itu setara dengan katakanlah 12 halaman.
Oke, monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, ini adalah buku nanti akan kita sharekan ke teman-teman semuanya. Jadi indeks ini adalah proses untuk mengkuantifikasi ya, quantifying peace and its benefits. Jadi kita bicara tentang pentingnya big data, pentingnya data-data kuantitatif. Ini contohnya, ini yang dibuat oleh teman-teman dari Jerman ini posisinya. Ini contohnya. Ini nanti saya share ke teman-teman untuk bisa dipelajari. Bisa umpama kita akan bicara sedikit ini. Tahun 2020 kemarin menunjukkan ada sebanyak katakanlah 81 negara mengalami improvement untuk ke peace itu. Tapi juga ada sekitar 80 negara itu posisinya mengalami penurunan kualitas dari perdamaian. Nah, tren besarnya justru berkurang konflik ini. Jadi rata-rata mengalami peningkatan konflik itu sampai 0,3%. Konfliknya. Ini seumpama kalau kita bercerita tentang indikator-indikator konflik ini yang lebih detail ada namanya refugees and IDPs ini. Jadi kita bicara tentang displacement people. Ini ada internal conflicts, ini political error skill, ini intensity of internal conflict, sampai kita bicara tentang penggunaan yang kita sebut sebagai weapons. Ini semakin ke sini itu semakin katakanlah konfliknya meningkat. Semakin ke sini semakin meningkat, semakin ke sini semakin berkurang. Ini contohnya. Ini kalau kita bicara tentang klaster, negara yang paling aman ya di sini Iceland. Negara yang paling tidak aman ya ini Kongo ini. Hampir semua ini adalah dunia Islam kecuali Venezuela. Contohnya ini. Ini yang konfliknya masih terus berlangsung. Ini konflik militer ini juga berlangsung. Ini sangat tinggi Israel ini contohnya. Nah, kalau kita bicara regional, kita tidak bisa pungkiri katakanlah yang namanya di Eropa itu trennya konfliknya semakin meningkat. Ini merahnya ke sini. North Amerika, Amerika Utara ini konfliknya semakin berkurang. Asia ini setelah Amerika ini semakin banyak berkonflik. Setelah Amerika semakin banyak berkonflik. Yang namanya Sub-Sahara semakin berkonflik. Ini Rusia sama Eurasia cenderung semakin damai. Nah, ini yang celah-celah di dunia Islam kan di sini. Ini dunia Islam semua. Tapi alhamdulillah ini masih tidak begitu konfliknya tidak begitu tinggi sebagaimana di South America. Ini contohnya kalau kita bisa lihat seperti ini tadi sebagai negara, kalau New Zealand ini sebagai yang relatif tinggi, peace-nya cukup bagus, tapi New Zealand ini semakin meningkat. Ada fenomena apa? Mungkin pernah mendengar ada cerita apa? Kenapa New Zealand mengalami penurunan perdamaian? Ada kasus apa? Tahun yang lalu. Mungkin pernah membaca kasusnya? Mungkin bisa deskripsi? Cerita tentang?
Ada peristiwa penembakan terhadap Reporter, Pak. terhadap Reporter. reporter, bukan? War. Penembakan kepada jamaah Muslim yang sedang sholat di sana. Sehingga ketika itu sampai katakanlah Perdana Menteri New Zealand yang perempuan itu sampai mengutuk dengan sangat keras, sampai kemudian menggunakan hijab, jilbab, karena New Zealand itu dianggap sebagai negara yang paling islami sedunia, gitu. Negara yang paling jujur, gitu. Negara yang paling ramah dengan foreigner, gitu. Ini mengalami penurunan, ini skornya berubah. Indonesia ini juga menurun, tadi ini merah kan ini. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri dalam konteks 2 tahun terakhir konflik terutama di sosial media, di media sosial ya ketegangan-ketegangan itu sangat kuat sekali. Oke, baik, mungkin demikian sebagai pengantar diskusi pada malam hari ini. Besok pagi kita akan mulai membahas secara khusus tentang macam-macam konflik yang kita bahas ke dalam 3 klaster, tentang konflik yang sifatnya horizontal, sebab-sebabnya apa ya, ada konflik yang namanya vertikal, sebab-sebabnya apa ya, dan konflik yang sifatnya katakanlah interstate konflik. Monggo kalau ada pertanyaan, ini sudah berlangsung sekitar 1 jam yang lalu. Monggo kalau ada. Nanti ini saya akan share-kan ke grup. Monggo, dipersilahkan Mas dan Mbak semuanya. Tidak ada pertanyaan Pak dari saya. Tidak ada Pak dari saya. Nggih, matur nuwun sudah hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa besok pagi kita akan mulai stay tune di jam 7 pagi. Kita akan berdiskusi tentang macam-macam konflik di dunia Islam. Dan nanti teman-teman bisa elaborasi untuk bisa dibuat dalam sebuah presentasi singkat. Jadi teman-teman nanti akan presentasi satu mahasiswa sekitar 5-10 menit. Jadi kita bicara tentang ya 5-minute contest gitu katakanlah. Bagaimana menyampaikan gagasan secara singkat dalam waktu 5 menit. Gagasan yang informatif dan argumentatif. Kemudian nanti kita akan buka diskusi secara kolektif. Baik, demikian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena saya sempat melupakan kelas ini karena kesibukan di banyak tempat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam Pak.